Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali di channel ini. Untuk itu sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau akan mengalir kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memanfaatkan barang dan apa saja yang dimiliki untuk tujuan kebaikan. Mempunyai banyak harta, kalau ternyata bermanfaat kepada kalangan atau orang lain, tentu saja akan memberikan manfaat lebih. Demikian pula dengan mereka yang hanya memiliki sedikit harta, sudah sepatutnya tetap berbagi kepada sesama. Tentu saja jumlah yang akan dibagikan menyesuaikan dengan apa yang dimilikinya. Namun jangan sampai dengan keterbatasan harta yang dimiliki ternyata tidak memiliki empati kepada orang lain. Kisah berikut ini akan memberikan gambaran bagaimana nasib mereka yang memiliki cukup harta, yang juga memiliki sifat dermawan, sedangkan pada saat yang sama ada orang yang memiliki sedikit alat kebaikan atau sedikit harta, tapi malah lebih fokus kepada dirinya sendiri dan enggan berbagi dengan orang lain. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah menggambarkan dua orang dengan kondisi yang sangat kontras. Seorang laki-laki kaya raya dan perempuan yang miskin. Dalam kesehariannya pun keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidupnya padat oleh kesibukan duniawi, sementara wanita yang miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah. Kesungguhan dan kerja keras lelaki tersebut membawanya pada kemapanan ekonomi yang diidamkan. Namun kekayaannya tidak ia nikmati sendiri. Keluarga yang menjadi tanggung jawabnya juga merasakan dampak ketercukupan karena jerih payahnya itu. Lelaki ini memang rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya. Nasib lain dialami oleh si perempuan yang miskin. Para tetangganya tidak menemukan harta apapun di rumahnya kecuali sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Ya, memang begitulah keadaannya. Bagi wanita yang taat ini, air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan meski hidupnya sungguh pas-pasan. Bukankah kesucian menjadikan ibadah kita lebih diterima dan khidmat, dan karenanya menjanjikan balasan yang jauh lebih agung dari sekedar kekayaan duniawi yang fana ini? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengisahkan, suatu ketika ada seseorang yang mengambil wudhu dari bejana milik perempuan itu. Melihat hal yang demikian itu, si perempuan yang miskin ini berbisik dalam hatinya, kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudu untuk menunaikan sembahyang sunnah nanti malam? Apa yang tampak secara lahir tidak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya.
Diceritakan setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapatkan kenikmatan surga, sementara si perempuan yang miskin dan taat beribadah itu justru masuk neraka. Apakah yang menyebabkan demikian itu? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran sikap zuhudnya dari gemerlap duniawi. Kekayaannya yang banyak tak lantas membuatnya larut dalam kemewahan, cinta dunia, serta kebakilan. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup, menunjang keadaan untuk mencari ridho Allah. Pandangan hidup yang semacam inilah yang tidak dimiliki oleh si perempuan yang miskin itu. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Dan ini dibuktikan bahwa ia tidak mampu merelakan orang lain berwudu dengan airnya meskipun dengan alasan untuk beribadah. Ketidakikhlasannya adalah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini menjelaskan bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi, tapi bukan berarti mengosongkan tangan dari harta sama sekali. Segenap kekayaan dunia direngkuh, diperoleh untuk memenuhi kadar kebutuhan dan memaksimalkan keadaan untuk beribadah kepada Allah. Untuk cinta dunia, seseorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu, karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara langsung dengan alam bendawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang yang paling berzuhud di dunia dan paling sedikit keinginan duniawinya. Bahkan zuhud menjadi sifat dan akhlaknya yang paling mulia. Ada beberapa sikap zuhud dari Rasulullah yang bisa kita tiru sebagai umatnya. Yang pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar radhiyallahu an ketika beliau masuk ke tempatnya dan menemukan beliau tengah berbaring di atas kasur yang terbuat dari serabut. Menyaksikan hal itu, Umar lantas berkata, "Kisra dan Kaisar tidur begini dan begitu, sementara engkau ya Rasulullah, engkau tidur hanya begitu." Lalu Rasulullah menjawab, "Untuk apa bagiku dunia, Umar? Aku di dunia ini ibarat seorang penunggang yang berteduh di bawah pohon, kemudian setelah itu meninggalkannya dan pergi." Contoh yang kedua, dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, tak akan membuatku bahagia jika emas itu harus menetap di tempatku selama 3 hari. Akan aku bagikan sekian dan sekian, kecuali sedikit aku gunakan untuk membayar hutangku." Contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 buah gunung untuk diubah menjadi emas dan perak. Itu terjadi sepulangnya beliau dari Taif dalam keadaan sedih dan murung. Akan tetapi Rasulullah menjawab, "Tidak Tuhanku, sehari saja kenyang aku sudah memujimu. Yang sedikit dan cukup itu lebih baik daripada yang banyak tapi melenakan." Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat
dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.